Demikianlah sambutan selamat datang dari Gubernur Kalimantan Timur yang diakhiri dengan semangat yel-yel bagi para petani dan juga nelayan serta wadah mereka bernaung yaitu KTNA. Republik Indonesia. Iya, dari sambutan gubernur tadi disebutkan bahwa dari Penas KTNA ini diharapkan bisa dijadikan sebagai momentum kebangkitan dari petani dan nelayan. Selanjutnya sambutan Menteri Pertanian Republik Indonesia kepada Bapak Suswono. Yang terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Herawati Budiono. Yang terhormat anggota DPR, DPD RI. Yang terhormat Menteri Kehutanan Republik Indonesia dan Wakil Menteri Perindustrian, Gubernur Kalimantan Timur beserta jajarannya, yang terhormat para gubernur dari provinsi di luar Kalimantan Timur yang hadir pada kesempatan ini, Bupati Kutai Kartanegara dan para bupati di luar Bupati Kutai Kartanegara yang hadir pada kesempatan ini, para ketua organisasi petani nelayan, khususnya ketua KTNA, para peserta Penas 13 Petani Nelayan Indonesia 2011, serta hadirin dan undangan yang berbahagia. Sekali lagi kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di Stadion Madia Gelanggang Olahraga Aji Imbut, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur untuk menghadiri pembukaan Pekan Nasional Penas ke-13 tahun 2011 dalam keadaan sehat walafiat. Saya mengucapkan terima kasih kepada para petani nelayan yang telah berhasil menyelenggarakan Penas 12 dengan baik di Banyuasin, Sumatera Selatan pada tahun 2007. Sesuai hasil keputusan Rembuk Utama Petani Nelayan di Banyuasin, pelaksanaan Penas 13 ditetapkan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Sebagaimana dilaporkan oleh Ketua Panitia Pelaksana, Penas 13 ini dihadiri oleh sekitar 30.000 orang yang terdiri dari perwakilan petani dan nelayan seluruh Indonesia, petani ASEAN dan petani Jepang, asosiasi dan organisasi profesi pertanian, penyuluh, peneliti, aparatur dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan hadirnya 30.000 peserta Penas menunjukkan betapa pentingnya Penas 13 ini sebagai forum pertemuan untuk tukar-menukar informasi dan pengalaman, diseminasi teknologi, pengembangan diri dan apresiasi, serta pengembangan kemitraan dan promosi hasil pertanian. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang saya hormati, target utama pembangunan pertanian pada periode tahun 2010-2014 adalah 1. Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan, 2. Peningkatan diversifikasi pangan, 3. Peningkatan nilai tambah daya saing dan ekspor, serta 4. Peningkatan kesejahteraan petani. Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional dengan mengurangi impor beras, jagung, kedelai, gula, dan daging sapi. Untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan, Kementerian Pertanian pada tahun 2011 telah menetapkan target produksi padi sebesar 70,6 juta ton gabah kering giling, jagung sebesar 22 juta ton pipilan kering, kedelai sebesar 1,56 juta ton pipilan kering, gula sebesar 3,86 juta ton, dan daging sapi sebesar 439.000 ton. Untuk memenuhi permintaan pangan nasional yang cenderung meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk dan pendapatan masyarakat, Kementerian Pertanian sampai dengan 2014 telah menetapkan pertumbuhan komoditas per tahun untuk komoditas padi sebesar 5%, jagung sebesar 10,2%, kedelai 20%, gula 17,63%, dan daging sapi sebesar 7,3%. Peningkatan diversifikasi pangan dimaksudkan untuk mengurangi konsumsi beras dan terigu, meningkatkan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, buah-buahan, dan sayur-sayuran,
serta pencapaian pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman. Peningkatan nilai tambah daya saing dan ekspor dimaksudkan untuk meningkatkan surplus neraca perdagangan dan devisa negara. Dalam peningkatan nilai tambah, Kementerian Pertanian akan memfokuskan pada peningkatan kualitas dan jumlah olahan produk pertanian untuk mendukung peningkatan daya saing dan ekspor. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang saya hormati, pembangunan pertanian sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan untuk mencapai sebesar-besarnya kesejahteraan petani. Salah satu indikator peningkatan kesejahteraan petani adalah meningkatnya pendapatan. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, Kementerian Pertanian telah melaksanakan berbagai kegiatan, yaitu 1. Pemberian subsidi input khususnya pupuk dan benih. 2. Penyediaan skim subsidi bunga kredit. 3. Pemberian bantuan langsung modal kerja. 4. Penetapan harga pembelian pemerintah. Dan 5. Pemberian bantuan sosial bagi petani yang mengalami bencana alam atau gangguan produksi lainnya. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang saya hormati, keberhasilan pencapaian target swasembada dan swasembada berkelanjutan yang disertai dengan peningkatan diversifikasi pangan diharapkan akan meningkatkan surplus pangan nasional yang berimplikasi pada ketahanan pangan nasional. Bahkan Bapak Presiden sudah mencanangkan agar 5-10 tahun ke depan surplus beras kita mencapai 10 juta ton. Keberhasilan tersebut di atas tentu saja akan dicapai apabila 1. Adanya dukungan dari instansi terkait, baik di pusat maupun di daerah. 2. Adanya dukungan dari lembaga keuangan, industri di bidang sarana produksi, dan lembaga pemasaran. 3. Adanya dukungan dari lembaga penelitian dan pengembangan. 4. Adanya dukungan dari lembaga penyuluhan. Dan 5. Partisipasi aktif dari petani nelayan sebagai pelaku utama pembangunan pertanian. Bapak hadirin, Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang saya hormati, untuk mensosialisasikan program-program pembangunan nasional yang terkait dengan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan, pada kegiatan PENAS ke-13 ini diagendakan kegiatan 1. Temu wicara pejabat negara dengan petani nelayan. 3. Kedua, sinkronisasi program pembangunan pertanian pusat dan daerah. 3. Gelar dan temu teknologi. Dan 4. Pameran pembangunan. Melalui kegiatan tersebut di atas diharapkan dapat meningkatkan pemahaman petani nelayan dan para pemangku kepentingan terhadap pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan, sehingga petani nelayan dan pemangku kepentingan lainnya akan berpartisipasi aktif untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini dan berharga ini, kepada seluruh peserta saya mengucapkan selamat melaksanakan PENAS 13. Semoga PENAS ini mampu memberikan inspirasi dan motivasi bagi para petani nelayan dalam memajukan pertanian kita. Saya mengharapkan agar para peserta dapat mengikuti semua kegiatan dengan baik dan dapat mengambil manfaat yang sebesar-besarnya untuk mewujudkan kesejahteraan petani nelayan Indonesia. Akhirnya dengan hormat saya atas nama petani nelayan seluruh Indonesia memohon sekali lagi kesediaan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia untuk memberikan amanat dan sekaligus membuka secara resmi PENAS ke-13 Petani Nelayan 2011. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, sudah kita ikuti sambutan dari Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Suswono, di mana dalam sambutannya beliau mengharapkan agar 5 sampai dengan 10 tahun ke depan bisa dicapai keberhasilan swasembada beras yang tentu saja harus didukung oleh berbagai sektor. Selanjutnya, kita akan segera menyimak sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia, sekaligus membuka dengan resmi Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan ke-13 tahun 2011.